adalah 60.000 kalikan 0,06, yaitu sebesar 3.800. Jadi 0,06 itu adalah expected, itu ya, expected value-nya ya, yang diharapkan. Nah, yaitu 3.800. Nah, berdasarkan contoh perhitungan tersebut, investor dapat menghindari pembayaran pajak atas dividen yang tarifnya lebih tinggi dan hanya membayar pajak atas capital gain yang tarifnya lebih rendah. Jadi ini salah satu strategi yang bisa dilakukan seorang investor untuk menghindari pajak pada dividennya. Biasanya itu pajak yang dikenakan kepada investor itu untuk pajak dividen itu lebih tinggi, Mbak, daripada pajak untuk capital gain. Makanya untuk mensiasati ini, caranya gimana? Caranya kita utang gitu ya. Kita utang ya, untuk mengelabui. Jadi tidak dikenakan pajak dividen. Nah, ini nih. Ya, tadi ya. Grafik yang saya masukkan itu seperti ini ya. Jadi ada ini harga saham ya di sini ya, harga saham. Harga saham. Kemudian di sini ada dividen payout-nya. Ya, untuk yang itu kan tadi tidak mempengaruhi kan, makanya lurus ya, lurus, tidak mempengaruhi. Kemudian untuk yang bird in the hand itu ya kan naik gitu kan, naik. Dan untuk yang tax preference karena berrelasi negatif akhirnya turun ya, turun. Berarti ini materi ini hitungannya juga nggak banyak ya. Oh, ada lagi ya, satu lagi ya. Jadi kebijakan dividen itu ada juga istilahnya dividen saham atau stok dividen. Jadi perusahaan itu tidak membagikan dividen dalam bentuk cash, tapi mereka memberikan stok dividen ya. Ya, jadi ini stok dividen itu adalah pembayaran dividen dalam bentuk saham kepada pemegang saham. Nah, misalnya beli sahamnya 1.000 gitu ya. Nah, kemudian dividennya misalnya 500. Nah, 500 ini tidak dalam bentuk cash gitu ya, tidak dalam bentuk cash diberikan kepada investor, tetapi ditambahi. Jadi 500 itu dalam bentuk saham, dikonvert dalam bentuk saham. Nah, ini option seperti ini kita namakan stok dividen. Oke. Nah, yuk ini kita hitungan nih. Jadi ada perusahaan Citra membayarkan dividen saham. Sekarang kita di modul 6, Mbak. Modul 6 kegiatan belajar 3 ya, mengenai kebijakan dividen. Ya. Mengenai kebijakan dividen. Anda nyimak saja soalnya ini saya materinya ambilnya bukan dari modul ya. Saya ambilnya dari materi lain, tapi sebetulnya intinya sama ya, intinya sama. Oke, Anda menyimak aja ini. Oke, saya lanjutkan. Tadi kami bahas, kita sudah bahas mengenai dividen saham ya, dividen saham. Nah, ada perusahaan Citra itu sebelum membayarkan dividen saham memiliki struktur modal sebagai berikut.
saham biasa 40.000 lembar, dimana harga per lembarnya 1.000, jadi ketemunya adalah 40.000. Kemudian Agio adalah 10.000, 10 juta, laba ditahan 50 juta. Jadi 100.000 ya kita jumlahkan, ini itu adalah modal sendiri. Nah, perusahaan Citra itu membayar dividen saham sebesar 5% dari jumlah saham yang beredar atau sebanyak 2.000 lembar ya. Jadi kan tadi 40.000 kan ini ya. Saham yang dia PT Citra sebar itu kan 40.000. Nah, dari 40.000 itu membayar dividennya baru 5%-nya. Jadi 5% dari 40.000 ketemu adalah 2.000. Nah, harga pasar saham pada saat itu 2.500 per saham. Jadi naik ya. Jadi tadinya 1.000 sekarang jadi naik jadi 2.500. Nah, PT Citra ini ya, perusahaan Citra ini membagikan dividennya dalam bentuk stok dividen atau dividen saham. Nah, karena ini ya, karena pembagian stok dividen ini, maka ini mengubah struktur perusahaan. Ya, struktur perusahaannya berubah. Nah, jadi saham biasanya naik ya. Tadi kan 40.000 kan. 40.000 karena perusahaan Citra itu memberikan stok dividen sebanyak 2.000, makanya naik kan menjadi 42.000. Jadi 40.000 ditambah 2.000, 42.000 lembar dikalikan harga sahamnya 1.000. Kita masih ikut harga saham yang awal tadi ya, bukan yang baru ya. Harga yang awal yaitu 42.000 ya. Kemudian agionya adalah 13 juta. Laba ditahan 45 juta. Nah, ini ada informasi tambahan ya, ada perubahan agio dan laba ditahan. Tapi ini sebetulnya tidak terkait ya, tidak terkait dengan ini ya. Cuman yang perlu Anda pahami ini mengenai ini ya. Di sini ya, bahwa ada kenaikan saham biasa dari 40 menjadi 42.000. Oke, nilai dividen saham yang dibagikan sebesar 5 juta. 5 juta itu dari 2.000 dikalikan 2.500, dimana dialokasikan pada saham biasa 2 juta. Kemudian 2.000 nya itu kalikan 1.000 dan agio saham 3 juta. Oh, jadi 5 juta itu dialokasikan ya. Dialokasikan 2 juta untuk saham biasa. Kemudian 3 jutanya untuk agio. Makanya di sini agionya naik ya, Mbak ya. Kita lihat ya. Agionya naik ya. Dari 10 juta naik menjadi 13 juta kan. Jadi naik 3 juta. Oke, jadi ini terkait, Mbak ya. Untuk apa? Untuk agionya terkait ini. Terkait laba ditahannya turun. Oh ya, laba ditahannya turun karena kan jadi dikurangi 5 juta itu ya, 5 juta yang ini ya, nilai dividen saham itu ya. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa modalnya itu ya, equity-nya itu sama ya, struktur modalnya sama. Meskipun PT Citra ini membayarkan dalam bentuk stok dividen ya, itu tidak mengubah struktur modalnya. Struktur modalnya sama. Oke, terus ini ada dua alasan ya.
ada dua alasan kenapa perusahaan itu melakukan stok dividen, membagikan stok dividen. Yang pertama karena perusahaan kesulitan likuiditas, jadi cashnya itu kurang gitu. Gimana mau bagi cash, orang cashnya itu nggak ada gitu ya, likuiditas lagi, kesulitan likuiditas. Kemudian yang kedua, perusahaan melakukan investasi baru. Jadi daripada cashnya itu dibagikan kepada investor, lebih baik cashnya itu dipakai untuk investasi baru. Ya, karena dua pertimbangan ini makanya perusahaan itu memilih kebijakan dividen dalam bentuk stok dividen. Kebijakan dividen lainnya adalah stock split. Tadi sudah saya bahas ya mengenai stock split ya atau pemecahan saham. Nah, stock split itu merupakan tindakan perusahaan untuk memecah satu saham menjadi dua atau lebih. Jadi pemecahan saham itu bisa lebih dari dua ya, bisa dua, bisa tiga, sehingga menambah jumlah saham yang beredar dan diikuti dengan penurunan nilai nominal dan harga saham secara proporsional. Stock split dilakukan pada saat harga saham sudah terlalu tinggi. Jadi karena harga sahamnya itu sudah sangat tinggi sekali, makanya dilakukan stock split. Nah, alasannya apa? Alasannya untuk menurunkan harga saham sehingga meningkatkan likuiditas saham. Ini sudah ada hitungan lagi nih, Mbak. Nah, sama halnya dengan tadi ya, stok dividen ya. Stock split itu juga tidak mempengaruhi struktur modal sendiri perusahaan. Jadi sama, strukturnya sama, tetapi hanya merubah jumlah saham yang beredar dalam nilai nominal saham. Yang berubah jumlah saham. Sama ya, tadi juga ya untuk stok dividen itu jumlah sahamnya juga berubah ya. Tapi untuk struktur modalnya sama ya. Struktur modal perusahaannya sama. Oke, ini dicontohkan lagi ya, perusahaan Citra itu memiliki struktur modal sebagai berikut. Ya, saham biasa 40.000, Agio 10.000, tahap bertahan 50.000, 50 juta. Dijumlahkan semua ini ya. Nah, kemudian PT Citra ini melakukan stock split. Ya, stock split. Nah, stock split itu kan artinya dipecah gitu ya. Jadi dari 40.000 dipecah, bukan jadi 20-20 tapi jadi 80.000. Nah, demikian juga harga sahamnya juga berubah. Jadi tadi satu saham 1.000 karena di split jadi 500. Oke. Jadi sama ya, untuk yang membedakan hanya di sini, Mbak. Ya, hanya di perubahan jumlah sahamnya aja. Tapi untuk yang lain, struktur yang lain sama ya, struktur yang lain sama. Ada juga kita mengenal istilah reserve split. Ya, reserve split itu merupakan tindakan perusahaan untuk menggabungkan dua atau lebih saham menjadi satu saham. Nah, ini kebalikan dari split ya. Kalau split kita kan pecah kan, dari 40 kita pecah jadi 80.000. Nah, ini kebalikan. Kalau reserve split itu kebalikan, jadi 80.000 kita gabung menjadi 40.000 ya. Nah, ini kebalikannya juga. Tujuan dilakukan reserve split itu pada saat saham rendah. Tujuannya untuk meningkatkan harga saham perusahaan. Jadi misalnya Anda nanti ya, Anda punya perusahaan, terus perusahaan Anda jual di itu ya, bursa saham, karena Anda butuh dana kan, Anda jual di bursa saham, lalu harga saham Anda itu terlalu mahal gitu ya. Nah, Anda bisa pakai option ini ya, Anda bisa pakai option split ya. Anda bisa pakai ini split, stock split ya. Anda pecah. Sehingga apa? Sehingga harga sahamnya itu lebih kecil. Nah, ini tujuannya supaya lebih menarik investor ya untuk membeli saham Anda, karena saham Anda kan tidak terlalu mahal. Oke, kebijakan dividen lainnya adalah repurchase of stock. Repurchase itu kan membeli kan. Nah, repurchase artinya membeli kembali. Jadi stok yang sudah Anda jual ya, saham yang Anda jual itu Anda beli lagi.
Nah, ini juga termasuk yang perlu Anda pahami dalam kebijakan dividen ya. Nah, ini alasan pembelian kembali saham ini karena perusahaan itu memiliki kelebihan kas. Di lain sisi itu tidak ada investasi yang menguntungkan. Karena bingung kan, duitnya banyak, tapi investasinya nggak ada yang bagus ya, nggak ada yang bisa dilirik. Nah, akhirnya ya sudah, daripada megang kas terlalu banyak, akhirnya perusahaan itu membeli lagi ya, membeli saham yang sudah dibeli oleh investor ya. Nah, dapat juga dilakukan itu, perusahaan dapat menggunakan kelebihan kas untuk membeli kembali saham yang beredar atau dibagikan sebagai dividen ya. Dapat juga kelebihan kasnya itu bisa juga dibagikan dalam bentuk dividen. Nah, ini ada juga tren yang aneh juga gitu ya. Jadi pembagian dividen itu tidak dalam bentuk cash ya, tapi pembagian dividen itu dalam bentuk gift ya. Dalam bentuk gift itu dulu saya dengar ada cerita itu perusahaan coklat apa gitu ya, saya lupa mereknya. Tadi sudah hampir ingat. Nah, perusahaan coklat ini aneh ya, membagikan sahamnya kepada nasabahnya, pada investornya itu dalam bentuk coklat. Jadi coklat yang dia produksi itu dibagikan kepada investornya sebagai dividen ya. Aneh ya. Ya, dividen dalam bentuk cash atau dalam bentuk saham lagi. Nah, ini tapi dalam bentuk coklat ya, coklat yang diproduksi oleh perusahaan itu. Oke. Oke, sebentar lagi ini bisa kita selesaikan nih. Secara teoritis, capital gain yang diperoleh dari pembelian kembali saham yang beredar sama dengan dividen yang dibayarkan jika tidak ada pembelian kembali saham ya. Nah, ini ada contoh ada perusahaan MEB sedang mempertimbangkan untuk mendistribusikan kas sebesar 1.500.000 dalam bentuk dividen atau untuk membeli kembali saham yang beredar atau tadi repurchase. Jadi ini ada perusahaan mau membagikan cashnya dalam bentuk dividen atau membeli kembali saham yang beredar. Perusahaan memiliki informasi sebelum pendistribusian sebagai berikut. Laba bersih setelah dipotong dengan pajak ya adalah 2 juta. Saham yang beredar 50.000. Earning per share atau laba per saham itu adalah Rp40 ya per saham. Kemudian harga saham pasar adalah 630. Jadi satu lembar sahamnya harganya adalah 630. PE ratio itu adalah PE ratio itu rasio antara harga saham ya, dengan earning per share ya, adalah 15 kali. Ya, jika dibayarkan sebagai dividen ya, tadi kan ada 2 option kan, apakah mau dibayarkan dalam bentuk dividen atau tadi Mbak Ani tanya mengenai itu ya, coklat tadi ya. Itu dalam bentuk barang, Mbak, dalam bentuk barang coklat gitu loh. Dan itu dianggap sebagai dividen. Ya. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan ini. Oke, jadi kan tadi ada 2 option, mau dibayar dalam bentuk dividen atau dibeli. Ya, oke, kalau dalam bentuk dividen ya, itu maka dividen yang diharapkan itu caranya adalah 1.500.000 dibagi dengan 50 lembar saham. Jadi satu dividen itu mendapatkan 30
30 30 rupiah ya. Tiap saham dapat dividen 30 rupiah. Itu kalau dalam bentuk dividen. Tapi kalau dibeli kembali saham yang beredar, itu cara menghitungnya gini. Tadi kas yang berlebih itu dibagi dengan harga pasar saham. Nah, ketemu ada 2.381 lembar ya, sehingga EPS setelah pembelian kembali saham menjadi 2 juta per 50.000. 50.000 itu adalah jumlah saham yang beredar ya, dikurangi dengan jumlah saham yang bisa dibeli dengan uang 1,5 juta itu ya. Setelah dihitung itu adalah 42. Maka PE rasio sebesar 15. Apabila PE rasio sebesar 15, maka harga pasar saham adalah 15 kali 42, yaitu 630. Besarnya capital gain adalah 630 dikurangi 600 sama dengan 30. Oh, ini 600 nya dapat dari mana ya? Bentar. Capital, sebentar. Ini iya, EPS-nya, earning per share-nya 42. Oke, terus habis itu apabila PE-nya 15, maka harga pasar sahamnya 630. Oke. Besarnya capital gain adalah 630 dikurangi 600 sama dengan 30. Harga saham sebelum pembelian kembali saham adalah jadi 600 itu adalah didapat dari 15 kalikan 40 ya. Karena kan tadi EPS-nya 40, PE rasionya kan 15. Jadi 15 kalikan 40 ketemunya 600 ya. Nah, 600 ini untuk mengurangkan PE rasio yang baru ya. Yang tadi ya, yang 42 rupiah itu. Nah, ketemu 30 rupiah ya. 30 rupiah itu kita namakan capital gain ya, capital gain. Oke, saya buat kesimpulan ya. Jadi untuk kebijakan dividen ini yang perlu Anda perhatikan tadi mengenai option ya. Option yang bisa Anda pilih untuk terkait dengan pembagian dividen. Anda bisa pakai split stock. Anda bisa juga pakai stock dividen. Jadi tadi Anda memberikan dividen dalam bentuk stok ya. Atau juga option lain, Anda bisa beli lagi ya, repurchase, stock repurchase. Nah, dimana untuk yang stock dividen dan stock split itu tidak mengubah struktur modal, tetap sama. Yang berubah itu hanya jumlah lembar saham ya. Paling ya, kalau misal keluar ujian itu paling ditanyakan gini, ada sebuah perusahaan punya saham 40.000. Nah, kemudian PT ini punya agio sekian, laba ditahan sekian. Nah, terus Anda ditanyakan, terus kemudian PT ini membayarkan dividen dalam bentuk saham gitu ya. Nah, terus nanti ditanyakan gimana sih struktur modal yang baru, paling soalnya seperti itu, Mbak ya. Jadi diketahui perusahaan ya itu kebijakan dividen yang diambil adalah membagikan stok dividen. Kemudian diketahui sahamnya jumlahnya misalnya 50.000.
harga sahamnya 1000, diketahui agionya, diketahui laba ditahan. Nah kemudian perusahaan ini membayarkan dividen saham sebesar hanya 10%. Ya, 10%. Jadi tadi 10% dari 50.000 kan, itu berapa nanti Anda hitung. Terus harga pasar saham pada saat ini 2.500. Tadi kan misalnya 2.500. Nah nanti Anda disuruh ngitung struktur modal yang baru. Ya jawabannya ya ini, bawahnya ini. Yang perlu Anda garis bawahi mengenai jumlah saham. Jumlah lembar sahamnya naik ya. Karena kan ini membagikannya dalam bentuk saham kan. Naik. Terus juga yang perlu Anda ingat itu ini akan merubah agio ya. Jadi dari selisih nilai dividen itu Anda kan alokasikan tuh ya. Alokasikan. Terus nanti sisanya nanti Anda tambahkan ke agio. Dan jangan lupa ya, jangan lupa selisihnya itu harus mengurangi laba ditahan. Ya, laba ditahan harus Anda kurangi. Pokoknya ketemunya harus sama ya, angka yang atas dengan yang bawah setelah dilakukan stok dividen harus sama. Kalau nggak sama berarti salah. Karena teorinya itu struktur modalnya harus sama ya, tidak ada perubahan. Oke. Paling soalnya seperti itu. Ya. Ini menurut prediksi saya ya, Mbak. Ya, ya, atau enggak cara ngitungnya gini, Mbak. Dari 5 juta itu kan 2 juta untuk ini kan, saham biasa kan. Nah, 3 juta sisanya itu untuk agio, penambahan agio. Tapi pakai cara Mbak gini juga bisa. Di 45 juta dikurangi 42 juta ketemu 3 juta, 3 jutanya itu ditambahkan ke agio. Nah, terus saya lanjutkan. Jadi kalau menurut prediksi saya ya, ini menurut prediksi saya itu nanti yang keluar itu yang pertama itu mengenai nilai uang. Ya, nilai waktu uang, nilai waktu ya. Nilai waktu uang itu Anda perlu pelajari ini. Jadi menghitung kalau misalnya Anda punya uang sekarang 10.000 ya, misalnya Anda punya uang sekarang 10.000, 30 tahun kemudian dengan tingkat inflasi sekian, berapa sih nilai uang Anda? Paling soalnya seperti itu. Atau kebalikannya, Anda pingin 10 tahun ke depan Anda pingin punya uang 100 juta gitu ya. Nah nanti jadi uang yang sekarang Anda harus miliki itu berapa sih supaya nanti 10 tahun ke depan nilai uang Anda itu sama. Nah itu paling yang keluar kayak gitu ya, EV itu ya, itu Anda pelajari, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu mengenai itu metode analisis investasi. Ini juga menurut saya peluang keluarnya besar. Ya, jadi Anda nanti suruh menghitung yang pertama itu ya ARR. ARR Anda masih ingat nggak rumusnya? Rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi ya, ditambah nilai residu. Oke, ini Anda harus ingat-ingat nih ya rumusnya. Sudah saya posting di grup nih ya. Oke, PI betul ya. Ini Anda kuasai ya, IRR, NPV, terutama NPV ya, NPV. Kemudian yang ketiga PI, keempat PI. Satu lagi payback period juga Anda harus ngerti ya. Payback period. Nah, ini soal yang kedua ya, yang menurut saya peluangnya keluar itu besar.
Kemudian yang ketiga itu mengenai ini, eh